Halo. Pul. Ya. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam kenal dan kembali lagi di channel saya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Nah apa aja sih manusia purba yang yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Jadi simak video saya ya teman-teman. Baik, jadi teman-teman kita lanjut aja ya di pembahasan tentang manusia purba ini ya teman-teman. Oke, baik. Jadi teman-teman ya, Indonesia itu merupakan salah satu kawasan terpenting dalam penelitian evolusi manusia ya, karena banyak sekali ditemukan fosil-fosil manusia purba ya, terutama itu di Pulau Jawa. Nah, fosil-fosil ini itu memberikan gambaran ya teman-teman, memberikan gambaran perkembangan manusia dari bentuk yang paling tua hingga ke bentuk yang lebih maju atau lebih ke modern seperti itu. Nah, berikut teman-teman jenis-jenis manusia purba yang akan kita pelajari. Nah, manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Nah, ada yang tahu nggak sih Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan di mana gitu? Nah, jadi teman-teman ya, Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan di Sangiran oleh von Koenigswald. Nah, Sangiran itu kalau nggak salah di Jawa Tengah apa Jawa Timur ya teman-teman. Saya juga kurang tahu ya, Sangiran di Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini itu hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu ya, seperti itu. Adapun juga ciri-cirinya, kalau teman-teman nanya kan emang ciri-cirinya tuh seperti apa sih, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus ini ya, itu rahangnya besar dan kuat. Nah, rahangnya besar ya, berarti rahang ini ya teman-teman, rahang ini ya, rahangnya gede, rahangnya besar ya, terus badannya kekar, badannya juga besar dan kekar teman-teman. Terus tulang pipinya menonjol, berarti tulang pipinya ini teman-teman nih, yang ininya menonjol seperti itu. Meganthropus paleojavanicus juga dia tidak memiliki dagu. Tuh bayangin aja ya, kalau manusia di zaman sekarang ya itu tidak memiliki dagu ya. Tapi ada sih manusia yang sampai sekarang itu dia tidak memiliki dagu gitu kan teman-teman. Itu kayak aneh gak sih gitu. Tapi kalau memang sampai sekarang kita masih bisa melihat ada manusia yang tidak memiliki dagu, itu ciptaan Tuhan ya, yang tidak boleh kita kayak menghina atau apa gitu ya teman-teman. Nah, ada yang nanya mungkin, ada yang bertanya mungkin ya, apa sih makanan mereka gitu kan, apa sih makanannya mereka, emang mereka cuman bisa makan rumput-rumputan doang gitu atau apa gitu? Enggak ya teman-teman, mereka itu bisa, memang ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa mereka makan seperti itu. Jadi manusia purba jenis ini ya, pada zaman itu mereka sudah mengenal yang namanya berburu teman-teman. Jadi mereka itu hidupnya berburu teman-teman ya, teman-teman, mereka berburu itu hewan, entah itu hewan-hewan kayak babi hutan ya, rusa gitu teman-teman. Nah, hewan-hewan ini yang menjadi bahan makanannya mereka seperti itu teman-teman. Nah, terus yang kedua ada Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus itu biasa dijuluki dengan manusia kera yang berjalan tegak ya teman-teman, manusia kera yang berjalan tegak. Nah, manusia purba jenis ini teman-teman itu adalah yang paling banyak yang ditemukan di Indonesia ya. Hidupnya itu lebih awal, atau bukan lebih awal sih, maksudnya lebih muda gitu hidupnya itu lebih muda ya, lebih muda daripada Meganthropus paleojavanicus tadi. Nah, Pithecanthropus ini itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocartensis, dan Pithecanthropus dubius. Nah, di sini teman-teman, untuk Pithecanthropus erectus ya,
Nah, itu hidupnya itu kurang lebih 1 juta tahun yang lalu ya. Dan yang menemukan Pithecanthropus erectus ini itu adalah Eugen Dubois ya. Itu penemuannya itu di Trinil, tepatnya di Ngawi ya, pada tahun 1891 gitu. Sorry, 1891 ya teman-teman. Nah, adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini. Nah, ciri yang pertama itu tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm teman-teman. Nah, untuk volume otaknya itu kisaran kurang lebih tuh 750 ya, 750 hingga 900 cc teman-teman. Nah, itu bisa dibilang sudah cerdas apa belum ya? Kalau setahu saya sih itu belum cerdas teman-teman. Kalau itu pengetahuan saya ya, mungkin teman-teman bisa searching lagi ya, apakah volume otak sekitar 750 sampai 900 cc itu apakah otak mereka itu sudah cerdas apa belum teman-teman. Tapi kalau setahu saya itu kisarannya itu sekitar 1500 atau 1700-an. Nah, itu baru bisa dibilang manusia otaknya cerdas gitu teman-teman. Nah, alisnya menonjol, berarti ini teman-teman, tulang alisnya. Nah, tulang alisnya itu lebih tebal. Coba teman-teman bisa searching lagi ya, ciri-ciri fisik dari Pithecanthropus erectus seperti itu teman-teman. Terus hidungnya lebar, berarti kalau ininya menonjol, terus hidungnya itu lebar dalam arti bukan dari sini lebarnya, tapi ini loh, depannya itu lebar gitu, kayak ininya lubang hidungnya tuh lebih lebar gitu, lebih ke lebar aja gitu. Terus Pithecanthropus erectus ini badannya juga berdiri tegak seperti itu teman-teman. Sorry, memang sekarang lagi musim batuk pilek ya, jadi saya juga baru habis selesai dari sembuh sakit juga gitu, jadi mohon maaf kalau macam saya batuk-batuk ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Pithecanthropus erectus ini pada waktu itu ya teman-teman, mereka itu sudah bisa membuat yang namanya alat-alat sederhana dari batu teman-teman. Contohnya kayak apa ya, kayak kayak kapak lonjong, kapak genggam gitu-gitu. Untuk fungsinya itu untuk mereka tuh buat kayak menguliti pohon, terus menguliti hewan menguliti hewan gitu, terus kulitnya itu buat bisa untuk pakaiannya mereka gitu. Terus fungsi dari kapak yang mereka buat ini, atau kapak yang terbuat dari batu ini, fungsinya itu untuk memotong daging, terus untuk menombak hewan gitu, untuk berburu, seperti itu teman-teman fungsinya. Nah, untuk hidupnya juga sudah yang namanya berburu dan meramu. Jadi mungkin pada saat itu ya, mereka itu sudah mengenal yang namanya berburu dan meramu. Meramu itu kayak mengelola makanan gitu. Jadi kayak hasil berburunya mereka ya, itu mereka mengelola menjadi kayak memasak lagi gitu. Tidak lagi yang namanya kayak memakan mentah gitu-gitu, udah enggak. Jadi mereka udah tahu yang namanya meramu gitu, mengelola makanan seperti itu teman-teman. Nah, manusia ini itu adalah fosil manusia purba Indonesia ya, yang cukup terkenal di dunia, bahkan bukan cuma mampu atau sudah bisa membuat alat-alat dari batu seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi teman-teman jenis Homo floresiensis ini itu merupakan jenis yang unik teman-teman, bisa dibilang ya, dan hanya ditemukan di Pulau Flores, tepatnya di Manggarai teman-teman. Nah, mereka ini kecil karena fenomena pulaunya kali ya, yang mungkin terpencil pulaunya, terus makanannya juga mungkin nggak lengkap, atau mungkin memang berkurang gitu, karena mungkin di hidup di zaman itu mungkin Pulau Flores itu masih yang dibilang ya, belum ada yang namanya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan mungkin ya teman-teman. Hewan-hewannya juga kurang untuk mereka makan seperti itu, untuk mereka berburu seperti itu. Jadi
mengganggu pertumbuhannya mereka, mungkin seperti itu teman-teman. Ya, oke, baik teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya teman-teman, manusia purba di Indonesia ya teman-teman itu menunjukkan perkembangan evolusi ya, dari bentuk yang sangat primitif ya, sangat primitif, terus berahang besar ya teman-teman, berahang besar dan berkekuatan besar atau Meganthropus tadi, Paleojavanicus ya. Habis itu apalagi tadi itu ya, habis itu mereka juga menuju ke manusia yang lebih cerdas teman-teman, menuju ke manusia yang lebih cerdas. Mereka juga mampu membuat alat ya, yaitu membuat alat-alat yang terbuat dari batu, tulang gitu teman-teman. Dan akhirnya mendekati manusia modern atau yang biasa disebut dengan Homo sapiens atau Homo wajikensis, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, temuan-temuan di Jawa dan Flores itu menjadikan Indonesia ya salah satu pusat penting penelitian evaluasi manusia di dunia ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin penjelasan saya itu saja ya. Kalau memang ada yang kurang atau memang penjelasannya kurang tepat gitu teman-teman, bisa menambahkan di kolom komentar ya teman-teman, silahkan ya, ingin ditambahkan silahkan sih teman-teman. Oke, baik, mohon maaf saya itu saja pembahasan dan penjelasan dari saya tentang manusia purba yang ada di Indonesia beserta jenis-jenisnya ya. Sekian dari saya ya, mohon maaf ada banyak kurangnya ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mampu atau sudah bisa membuat alat-alat dari batu seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi teman-teman, jenis Homo floresiensis ini itu merupakan jenis yang unik teman-teman, bisa dibilang ya, dan hanya ditemukan di Pulau Flores, tepatnya di Manggarai teman-teman. Nah, mereka ini kecil karena fenomena pulaunya kali ya, yang mungkin terpencil pulaunya, terus makanannya juga mungkin nggak lengkap atau mungkin memang berkurang gitu, karena mungkin di hidup di zaman itu mungkin Pulau Flores itu masih yang dibilang ya belum ada yang namanya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, mungkin ya teman-teman, hewan-hewannya juga kurang untuk mereka makan seperti itu, untuk mereka berburu seperti itu, jadi mengganggu pertumbuhannya mereka, mungkin seperti itu teman-teman. Ya, oke, baik teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya teman-teman, manusia purba di Indonesia ya teman-teman itu menunjukkan perkembangan evolusi ya, dari bentuk yang sangat primitif ya, sangat primitif, terus berahang besar ya teman-teman, itu berahang besar dan berkekuatan besar atau Meganthropus tadi, Paleojavanicus ya. Habis itu apalagi tadi itu ya, habis itu mereka juga menuju ke manusia yang lebih cerdas teman-teman, menuju ke manusia yang lebih cerdas. Mereka juga mampu membuat alat ya, yaitu membuat alat-alat yang terbuat dari batu, tulang gitu teman-teman. Dan akhirnya mendekati manusia modern atau yang biasa disebut dengan Homo sapiens atau Homo wajikensis, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, temuan-temuan di Jawa dan Flores itu menjadikan Indonesia ya salah satu pusat penting penelitian evaluasi manusia di dunia ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin penjelasan saya itu saja ya. Kalau memang ada yang kurang atau memang penjelasannya kurang tepat gitu teman-teman, bisa menambahkan di kolom komentar ya teman-teman, silahkan ya, ingin ditambahkan silahkan sih teman-teman. Oke, baik, mohon maaf saya itu saja pembahasan dan penjelasan dari saya tentang manusia purba yang ada di Indonesia beserta jenis-jenisnya ya. Sekian dari saya,
ya. Mohon maaf ada banyak kurangnya ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.